Teman-teman, haji di Maghfirah nyaman terbimbing sunnah. Untuk benar-benar merasakan totalitas perjuangan Rasulullah dalam dakwanya di Madinah, para jemaah diajak menyusuri jejak beliau dalam program City Tour keliling kota Madinah Al-Munawwarah. Pagi itu, tepat pukul 7, rombongan berangkat menggunakan bus eksklusif yang telah disiapkan oleh panitia Haji Maghfirah Travel. Guys, masih perjalanan haji bersama Maghfirah. Nah, sekarang ini kita ada di Uhud ya, teman-teman semua. Dan ini suhunya sekitar 42 derajat. Para jemaah ini turun langsung dari bis ya, berjalan kaki. Panas-panas, musim panas kayak gini ngapain? Karena para pejuang kemakmuran ingin mendapatkan feel-nya. Feel panasnya, feel perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat di bukit ini sambil menyimak kisah sirah mengenai sejarah bukit ini. Luar biasa, insyaallah. Destinasi pertama adalah Bukit Uhud, tempat yang menjadi saksi bisu, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Perang Uhud, di mana Rasulullah dan para sahabat menunjukkan loyalitas dan pengorbanan luar biasa. Disinilah para jemaah berhenti sejenak. Bersama, mereka mendengarkan kajian yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Ahmad Hatta dan Ustadz Dr. Kushairi Suhail. Beliau mengulas hikmah mendalam dari peristiwa Perang Uhud tentang taat, kesetiaan, dan pelajaran berharga dari sebuah ujian keimanan. Uhud ini gunung yang selalu mengajar kita. Dia ajarkan kepada kita bagaimana satu rumus hidup, yaitu harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu taat, kamu sukses. Kalau kamu tidak taat, maka kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Allah SWT memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita semua dalam perang Uhud ini. Ternyata ketika ada satu komitmen, satu perintah dari Rasulullah tidak dilaksanakan, cash dibayar dengan kekalahan. Maka ambillah pelajaran bahwa hidup kita akan selalu hebat dan sukses kalau kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting dan inilah yang kemudian dipegang betul oleh para sahabat untuk terus menang di dalam perperangan dan perjuangan berikutnya. Terima kasih. Dari Bukit Uhud, perjalanan berlanjut menuju Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam oleh Rasulullah SAW. Inilah dia bentuk masjid pertamanya umat Muslim, yaitu Masjid Quba. Dan Masya Allahnya ini masjid pertama ini dibangun sama Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri, dengan fondasi takwa. Nabi ini bangun masjid di sini, kemudian tinggal 4 hari di masjid ini. Dan ketika beliau tinggal di Madinah, selalu datang ke sini setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman semuanya, kalau ingin mendapatkan pahala umrah, seperti kata Ustaz tadi bilang, sholat di sini dengan syarat wudhu dari sebelum berangkat dari hotel, berwudhu. Tanpa batal tinggal wudhu lagi, tapi wudhu dari rumah berniat untuk sholat di sini. Pahalanya umrah, Masya Allah, keren kan? Makanya ikutan sama Maghfirah, pasti tahu infonya banyak. Ayo gas! Di tempat suci ini, para jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebuah amalan istimewa yang pahalanya sebanding dengan ibadah umroh. Masya Allah. Kita berada di Masjid Quba, masjid pertama Rasulullah. Di sinilah tonggak pertama kali perjuangan Islam oleh Rasulullah. Semangat, haji sehat, haji mabrur. Masya Allah.
Kemudian suasana pun berganti menjadi lebih santai dan akrab. Para jemaah diajak singgah ke kebun kurma, sekaligus berbelanja oleh-oleh khas Timur Tengah. Beragam jenis kurma, manisan, dan cemilan tradisional tersedia di sana, menjadi buatangan istimewa untuk orang-orang tercinta di tanah air. Masya Allah, selama berada di Madinah, setiap waktu terisi dengan kegiatan yang bermanfaat, edukatif, dan menginspirasi. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Semua diarahkan untuk memperkuat keimanan, memperdalam ilmu, dan merekatkan ukhuwah. Seru dong, seru sama Mafiro itu selalu seru, terus banyak ilmunya, selalu dibimbing, kita jadi tahu tadi sejarah perang Uhud. Masya Allah. Sekarang lagi di Masjid Kuba, habis sholat subuh. Demikianlah cerita penuh makna dari kegiatan City Tour Jemaah Haji Mafiro Travel di kota Madinah. Nantikan kisah perjalanan selanjutnya dalam ekspedisi Jejak Pejuang Kemabruran.